Manusia, kamu harus menubalkan manusia. Kalau kamu sudah menubalkan 3 orang manusia, maka Sri akan benar-benar bangkit dari kematiannya. Sri mencoba satu persatu kebaya pengantinnya. Sesekali membalikan badan lalu menghadap kembali ke cermin. Dia tersenyum. Matanya berbinar terharu lantaran sudah 8 tahun pacaran dengan Putu. Akhirnya lelaki itu pun melamarnya. Sebenarnya Sri sudah minta dilamar setahun yang lalu. Hanya saja tabungan Putu belum cukup untuk menggelar pesta pernikahan. Dia bersabar menunggu tabungan pacarnya, bahkan dia juga rela bekerja sebagai pemetik jagung untuk membantu tabungan pacarnya. Dan besok adalah hari pernikahannya dengan Putu. Ia harus tampil secantik mungkin. Di hadapannya ada 10 kebaya pengantin dan hanya 2 yang harus dia pilih. Sri bingung karena semua kebaya itu bagus-bagus. Semuanya cocok dikenakan tubuh Sri yang langsing dan tinggi semampai. Dia kemudian duduk di tepi tempat tidurnya, meraih HP-nya. Sayang, aku bingung pilih kebaya yang mana. Ia mengirim pesan singkat pada Putu. Dan sesaat kemudian, terlihat tanda di layar smartphone-nya kalau Putu sedang mengetik. Aku paling suka kalau kamu pakai warna biru dan putih, yang jawab Putu. Jempol Sri pun kembali sibuk mengetik. Ya sudah, aku turutin mau kamu saja ya. Sri tersenyum. Dia melepas kebaya itu dan mengenakan kembali pakaiannya. Kebaya-kebaya itu kemudian dia bawa keluar kamar. Dia menghampiri Bu Fani, tukang sewa kebaya yang menunggunya di ruang tamu. Sudah lama sekali Sri tertarik dengan koleksi kebaya yang disewakan Bu Fani karena desainnya bagus dan elegan. Juga yang terpenting bagi Sri adalah harganya yang murah. Sudah murah masih bisa ditawar pula. Bagaimana? Sudah ada yang cocok? Sudah Bu Fani, saya ikut apa kata calon suami saya saja. Dia lebih suka warna biru dan putih. Wah, bagus juga itu, cocok sama kulitmu yang putih. Biasalah, pedagang selalu memuji apapun yang dipilih pelanggannya. Sri tersenyum, tangannya mengelus-ngelus kebaya yang akan ia kenakan di hari pernikahannya. Dia merogoh sejumlah uang dari dalam saku celananya, lalu menyerahkan uang tersebut kepada Bu Fani. Ini Bu, uang sewanya. Nanti setengahnya saya bayar setelah acara ya Bu. Oh, tidak masalah. Semoga nanti nikahan kamu lancar ya Sri, ucap Bu Fani mengambil uang sewa tersebut. Mengenai Sri, dia adalah anak tunggal. Kedua orang tuanya sudah meninggal satu persatu. Di rumah tersebut, dia hanya tinggal sendirian. Walaupun begitu, semenjak berpacaran dengan Putu, dia tidak pernah merasa kesepian lagi. Sri berkenalan dengan lelaki itu pada sebuah upacara ngaben atau upacara kremasi adat Bali. Saat itu Putu menjadi salah satu petugas yang menggotong arak-arakan jenazah. Sedangkan Sri hanya ikut menghadiri saja karena kebetulan yang meninggal adalah tetangganya. Secara tidak sengaja, Putu melihat seorang gadis cantik berkebaya putih adat Bali dengan rambut diikat ke belakang sedang berdiri di pinggir jalan. Wanita yang sangat manis membuat hati Putu meleleh. Setelah upacara ngaben selesai, Putu tanpa malu mengajak Sri berkenalan. Hingga akhirnya kedekatan mereka pun berlanjut hingga menjadi sepasang kekasih. Putu calon suaminya itu dulunya seorang pekerja serabutan. Banyak pekerjaan yang ia pernah lakoni, seperti menjadi penjaga toko di pasar seni Ubud, menjadi anak buah kapal pesiar, berjualan buah-buahan, sampai menjadi kurir di perusahaan ekspedisi yang sekarang menjadi pekerjaan tetapnya. Dia nyaman dengan pekerjaannya yang sekarang. Betapa tidak, gaji yang Putu dapat lumayan besar, belum lagi uang tip dari pelanggan. Dia sungguh bersyukur akan hal itu. Singkat cerita, upacara adat pernikahan pun digelar. Orang-orang memadati jalan ikut meramaikan pernikahan tersebut. Sri didandani dengan sangat cantik, sedangkan Putu mengenakan jas putih yang sangat elegan dengan nuansa adat Bali yang sangat khas. Prosesi demi prosesi dilalui dengan sempurna, dari mulai penjemputan mempelai wanita hingga prosesi mewidi widana, sebuah prosesi pembersihan diri untuk kedua mempelai.
Setelah semua prosesi selesai, tiba-tiba saja Sri meringis kesakitan. Tangannya memegangi dada kiri. Putu pun panik melihatnya. Kemudian tubuh Sri pun lunglai dan jatuh ke lantai. Dia tidak sadarkan diri. Semua orang berkerumun panik. Putu langsung membopongnya ke rumah sakit terdekat. Tapi nyawanya tidak tertolong. Dokter menjelaskan kalau Sri mati karena serangan jantung. Sontak saja Putu pun menangis. Dia tidak menyangka pernikahannya akan jadi seperti ini. Putu duduk di samping mayat Sri yang masih mengenakan kebaya pengantin. Dia terus mengguncangkan tubuh wanita itu sambil menangis nelangsa. Tapi Sri sudah benar-benar mati. Detak jantungnya sudah hilang dan tubuhnya juga kaku. Malangnya nasib pengantin baru itu. Belum sempat merasakan bulan madu, malah datang musibah yang tidak diduga-duga. Selepas sore, Putu memutuskan untuk membawa Sri pulang ke rumahnya. Kedua orang tua Putu juga setuju, lebih baik upacara kremasi jenazah Sri diurus oleh keluarga mereka, karena Sri sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka pun menyewa mobil rumah sakit untuk membawa pulang jenazah Sri. Hari sudah malam, saat jenazah Sri tiba di rumah Putu, dia membaringkannya di atas tempat tidur. Tubuh yang terbujur kaku itu masih mengenakan pakaian pengantin yang sangat lengkap, bahkan makeupnya pun belum pudar. Putu, lelaki malang itu, dia tidak siap kehilangan kekasihnya yang sudah dia pacari selama 8 tahun itu. Sri, kenapa kamu tega banget ninggalin aku? Aku sayang sama kamu, Sri. Putu mengelus rambut kekasihnya itu, kedua matanya pun terlihat sangat sembab. Dan sampai larut malam, Putu tetap berada di samping mayat kekasihnya. Dengan nyenyak dia tidur bersama Sri. Dan malam itulah semuanya dimulai. Sebuah mimpi aneh yang membuat Putu berpikir di luar nalar akal sehatnya. Dalam mimpi itu, dia bertemu dengan seorang nenek yang berwajah hitam, kukunya panjang, giginya ompong dan membawa tongkat kayu. Dia menghampiri Putu yang sedang duduk di bawah pohon beringin. Nenek itu tersenyum padanya, kemudian memberitahu satu hal tentang Sri. Kamu masih bisa membangkitkan Sri dari kematiannya, ucap nenek itu sambil terkekeh menatap ke arah Putu. Benarkah itu, Nek? Ragu-ragu Putu bertanya. Iya, awetkan saja mayat Sri, lalu amalkan ajian Rancasona ini. Niscaya kekasihmu itu akan bangkit lagi, ucap nenek itu sembari terkekeh lagi dan terkesan aneh juga menakutkan. Itu ajian apa, Nek? Nenek yang duduk di samping Putu menyodorkan selembar daun talas. Di atas daun itu ada sebuah tulisan berbahasa Sanskerta. Putu tidak tahu apa artinya dan bagaimana cara merapalkannya. Sebelum dia sempat menanyakan hal tersebut, nenek misterius itu tiba-tiba hilang. Putu seketika tergagap bangun dari tidurnya. Keringat membasahi dahi, napasnya tersengal. Ternyata hari sudah pagi. Cahaya matahari menembus jendela menyinari wajahnya yang masih mengantuk. Putu, ucap Nikomang, ibunya Putu, yang mengetuk pintu kamarnya. Iya, Bu, sebentar. Saat hendak membukakan pintu, dia melihat selembar daun talas tergeletak di lantai. Di atas daun itu terdapat tulisan Sanskerta. Tidak salah lagi kalau itu adalah daun yang dia lihat di dalam mimpinya. Ajaib sekali, itulah pikir Putu. Sebelum ibunya melihat daun itu, buru-buru dia menyembunyikannya di bawah tempat tidurnya. Ibu sudah siapkan untuk upacara ngaben sederhana. Jenazah Sri harus segera kita kremasi. Kamu siap-siap ya, mandi dulu sana. Oh, iya Bu, sebentar. Namun dalam benaknya dia berucap, tidak, Putu tidak mau mengkremasi mayat Sri. Dia berpikir keras bagaimana caranya agar Sri bisa diawetkan. Putu tahu mempercayai mimpi adalah hal yang bodoh, namun apa salahnya untuk dicoba. Lagi pula nenek dalam mimpinya itu benar-benar memberikan daun talas yang ada mantranya. Ini berarti masih ada kesempatan untuk membangkitkan Sri dari kematian. Itulah pikir Putu. Ia pun meraih smartphone lalu mengetikkan sesuatu. Putu kemudian mendekati mayat Sri. Dia lalu mengecup kening istrinya tersebut. Tenang sayang, kau akan aku bangkitkan, gumam Putu.
Selang beberapa saat, "Bu, aku dapat telepon dari keluarganya Sri di seberang pulau. Mereka meminta Sri dikremasi di sana, jadi aku disuruh untuk mengantarkan jenazahnya ke sana, Bu," ucap Putu berbohong kepada ibunya. "Keluarga Sri? Siapa, Nak?" Ibunya Putu pun hanya mengerutkan dahi. "Setahu Bapak, Sri sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Putu," tambah bapaknya Putu. "Aku pikir juga seperti itu, Pak, tapi ternyata masih ada. Aku juga kaget tadi dapat telepon sama mereka." "Coba kamu telepon lagi mereka, Bapak mau dengar." Bapaknya Putu tidak percaya dengan perkataan anaknya itu. Putu pun merogoh telepon genggamnya lalu menelpon orang tersebut. "Halo, ini keluarga Sri yang dari mana ya? Setahu kami, Sri sudah tidak punya keluarga lagi," ucap bapaknya Putu yang mengangkat telepon. "Oh, iya Pak, saya saudara jauhnya dari pihak Bapak. Dulu bapak saya itu sepupunya bapaknya Sri," ucap suara lelaki dari seberang telepon yang terdengar sangat asing. "Apakah kamu yang mau mengkremasi jenazah Sri?" "Iya Pak." "Ya sudah, kalau itu memang maumu." Wajah Putu yang tadinya terlihat tegang sekarang cerah kembali. Rencananya berhasil. Dia meminta tolong pada Wayang, teman dekatnya, untuk berpura-pura menjadi saudara jauhnya Sri. Selain itu, Putu juga ingin meminjam sebuah rumah kosong milik Wayang yang sudah lama tidak ditempati. Awalnya Wayang ini tidak mau meminjamkannya karena ide Putu terbilang sangat gila, menghidupkan orang mati. Siapa pula di dunia ini yang bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati? Tapi setelah berkali-kali Putu memohon, Wayang pun akhirnya mau meminjamkan rumah kosong tersebut. Putu pun sudah tahu kalau rumah itu sangatlah angker, namun dirinya sudah siap apapun yang akan terjadi. Memang awal dibangun, rumah itu hendak dijadikan kontrakan, tapi setiap ada yang menghuni, pasti diganggu makhluk gaib yang ada di sana. Makanya sampai saat ini rumah itu tetap kosong dan dibiarkan tidak terurus. Wayang benar-benar tidak habis pikir kalau Putu percaya dengan mimpinya. Tapi pertemanan mereka sudah terjalin sejak kecil dan Wayang tidak tega mendengar Putu memohon-mohon seperti itu. "Biar Bapak antar ya Nak." Bapaknya Putu sudah rapi mengenakan batik biru dan juga celana hitam hendak mengantarkan jenazah Sri. Gak usah Pak. Perjalanannya jauh sekali, biar Putu aja yang mengantar Pak." Wajah Putu pun kembali tegang, dia takut bapaknya memaksa ingin ikut mengantar. "Memangnya kau yakin sanggup sendirian?" "Iya Pak, di pelabuhan sudah ada orang-orang utusan keluarga Sri yang nanti akan bantuin aku Pak," ucap Putu berbohong lagi. Dan untung saja bapaknya Putu mudah percaya. Peti yang berisi jenazah Sri pun dinaikkan ke atas mobil pickup yang Putu sewa. Sebuah terpal dibentangkan untuk menutupi peti jenazah. Setelah semua dirasa sudah siap, Putu menyuruh sopir untuk berangkat. Dia duduk bersebelahan dengan kursi kemudi di depan. Mobil yang membawa jenazah Sri pun bergerak ke arah selatan dan masuk ke jalan raya. Setelah beberapa menit di perjalanan, Putu minta agar mobil berbelok ke kiri. Sopir pickup itu mulai bingung. Tadi katanya mau dibawa ke pelabuhan, dan sekarang kenapa malah berbelok arah? "Loh, sebenarnya kita mau kemana Pak Putu?" "Ikuti saja dulu arahanku," jawab Putu dengan nada dingin. Akhirnya mereka pun tiba di sebuah jalan sempit. Sejauh mata memandang hanya terlihat persawahan. Sopir pickup mulai tambah bingung melihat tempat itu. "Kita di mana ini Pak?" "Nanti ku beritahu, sekarang bantu aku untuk mengangkut jenazah Sri dulu ya." Sopir itu hanya nurut saja. Dengan tergopoh, mereka menggotong peti jenazah itu melintasi persawahan. Keringat membasahi wajah mereka, hingga sampailah di sebuah rumah kosong yang terletak tepat menghadap ke persawahan. Dan di situ hanya berdiri satu rumah saja. Kiri kanannya ditumbuhi pepohonan bambu. Rumah itu terlihat masih kokoh dengan dua tiang bulat sebagai penyangga di bagian depan. Lantainya sangat berdebu, kaca jendelanya pun buram. Ada sebuah kursi yang terbuat dari karet ban di depan rumah itu, dan peti jenazah pun diletakkan di beranda rumah itu. "Jadi begini Pak, ini rumahnya keluarga Sri. Besok mereka akan datang untuk menjemput jenazah ini,"
ucap Putu berbohong kembali. Loh, lah katanya udah ada yang jemput di pelabuhan. Sopir itu mengerutkan dahinya. Tidak jadi Pak, tadi aku dapat pesan dari mereka. Jadinya besok akan dijemput. Walau masih bingung, sopir pickup mencoba untuk menerima penjelasan dari Putu. Dan setelah menerima uang, sopir itu pun pergi. Sengaja Putu menyewa sopir itu dari kota sehingga dia tidak akan bertemu lagi dengan bapaknya Putu. Dan rencananya pun tetap aman. Peti jenazah kemudian diseret mendekati pintu. Dia harus menunggu Wayang datang karena kunci rumahnya masih di tangan Wayang. Putu membuka peti jenazah Sri. Mayat itu tambah pucat saja. Padahal semalam Putu sudah meluluhinya dengan pengawet. Dalam peti itu, Sri masih mengenakan kebaya pengantin lengkap. Putu tersenyum lalu mengecup kening Sri. Sri, kamu akan hidup lagi. Hari pun semakin sore, namun Wayang belum kunjung datang juga. Hingga kemudian terdengar suara dedaunan bambu menelisik tertiup angin yang berhembus di situ. Dan setelah menunggu beberapa saat, Wayang pun akhirnya datang. Dia adalah seorang lelaki kurus berambut gondrong, rambutnya diikat ke belakang. Dia menggunakan jaket kupluk warna hitam dan juga celana jeans biru. Wayang datang sendirian. Dia tidak mau ada orang yang tahu tentang rencana gila temannya itu. Wajah Wayang terlihat khawatir. Perlahan dia membuka peti jenazah si Sri, lalu menggelengkan kepalanya. Dirinya masih tidak menyangka kalau temannya punya rencana sebodoh itu, percaya dengan sebuah mimpi. Aku yakin ini tidak akan berhasil, Putu. Wayang berdecak kesal. Aku harus mencoba terlebih dulu, Wai. Putu mengeluarkan selembar daun talas dari dalam tasnya. Kau lihat ini, nenek di dalam mimpiku yang memberikannya. Wayang mengambil daun talas yang bertuliskan bahasa Sanskerta, dahinya berkerut. Berapa lama kau akan mengawetkan mayat istrimu, Tu? Putu memalingkan pandangan, terlihat sedang berpikir. Mungkin selama sebulan, Wai. Jawabnya singkat. Mungkin. Atau lebih tepatnya sampai Sri hidup kembali. Kau gila, Putu. Sudahlah, biarkan Sri tenang. Kita kremasi saja dia. Kau kan bisa cari wanita lain. Aku tidak bisa hidup tanpa Sri, Wai. Kau tahu sendiri kan, aku akan buktikan padamu kalau Sri masih bisa dihidupkan lagi. Terserah kau sajalah. Walau Wayang sama sekali tidak yakin Sri bisa bangkit dari kematian, dia tetap menyerahkan kunci rumahnya itu pada si Putu. Ia bahkan membantu temannya menggotong peti jenazah masuk ke dalam rumah itu. Sudah lama rumah ini tidak ada yang isi. Kau tahu kan kalau rumah ini angker, jelas Wayang kepada si Putu. Iya, aku udah tahu. Tapi itu tidak jadi soal buatku. Aku yakin selama tidak macam-macam, mereka tidak akan menggangguku. Debu berserakan di mana-mana, lantainya juga kotor. Dindingnya masih terlihat bersih, hanya ada sedikit sarang laba-laba saja di setiap sudutnya. Walau sudah lama tidak ada yang isi, peralatan rumah itu terbilang sangat lengkap. Semua ditutupi kain putih agar terhindar dari debu. Butuh, kau harus membersihkan rumah ini dulu. Soalnya sudah lama rumah ini tidak ditempati. Aku takut ada ular yang masuk ke rumah, kata Wayang sesaat sebelum dirinya pamit pulang. Kau tenang aja, Wai. Nanti akan kubersihkan. Sekali lagi, aku sangat berterima kasih padamu. Dan setelah Wayang pulang, Putu menyusuri setiap ruangan rumah itu. Ada 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Dapurnya cukup luas. Putu sempat berpikir sungguh sayang sekali rumah sebagus ini malah terbengkalai. Di sudut dapur dia menemukan sebuah sapu dan kain pel. Dan malam itu pun Putu sibuk membersihkan ruang rumah. Untungnya listrik rumah masih menyala. Kompor gas juga masih berfungsi. Air mengalir deras di dalam kamar mandi. Putu tidak akan kesulitan tinggal di rumah itu. Sri pun dibaringkan di atas tempat tidur. Dia meluluri mayat itu dengan pengawet. Seketika bau pengawet menyengat memenuhi ruangan kamar itu. Dan setelah beres, Putu mengenakan kembali kebaya pakaian Sri lalu mendandani wajah istrinya itu. Alisnya dipoles kembali, pipinya dibedaki, bibirnya dikasih gincu, dan tidak lupa kebayanya pun disemprot dengan parfum. Setelah itu, Putu membaringkan dirinya di samping tubuh Sri.
Dia memeluk tubuh wanita itu sambil menciumi pipinya. Hingga dirinya pun tertidur dengan sendirinya. Mimpi itu datang kembali. Seorang nenek yang wajahnya persis seperti yang Putu lihat di mimpinya kemarin mendatangi Putu lagi. Kali ini nenek itu mengajarkan cara mengucapkan mantra yang tertera di daun talas kemarin. Dengan terbata dan pelan-pelan, Putu pun mengikuti ucapan nenek itu. Kamu tanamkan jarum ini di jempol kaki Sri. Nenek tersebut menyodorkan 2 jarum jahit. Putu pun menerimanya. Lalu apa lagi harus aku lakukan? Nenek tersebut menyebutkan dengan jelas ritual demi ritual yang harus Putu lakukan untuk membangkitkan kembali istrinya. Dan ketika Putu terbangun, lengannya sedang menggenggam 2 buah jarum. Dia masih ingat tahapan ritual yang harus dilakukan. Besok Putu pun akan memulainya. Kemudian jarum itu pun dia letakkan di atas meja dekat tempat tidur Sri berada. Kembali tubuh Sri pun dipeluknya dengan erat dan mata Putu pun terpejam kembali. Singkat waktu, pagi pun telah tiba. Kini Putu sedang membaur dengan ratusan pengunjung di pasar tradisional yang becek dan juga bau anyir. Di sekeliling berjajar para pedagang ikan, mereka berteriak, berlomba-lomba menawarkan dagangannya. Ada juga yang sibuk memotong ikan lalu menimbangnya untuk kemudian diserahkan kepada pembeli. Tukang pikul berlalu lalang membawa box berisi ikan segar. Sementara Putu masih kebingungan harus berjalan ke arah mana. Dirinya sedang mencari pedagang ceker ayam. Dan kata seorang pedagang ikan tongkol, jajaran penjual ayam berada di blok C. Ia diarahkan untuk terus jalan lurus selalu belok ke kiri. Namun pedagang ayam itu belum juga ketemu meski sudah mengikuti arahan. Setelah menanyakannya lagi ke pedagang ikan cumi, akhirnya dia pun menemukan penjual ceker ayam. Pak, 2 kilo ya, kata Putu sambil menyodorkan sebuah uang. Ini mau dibuat sayur sop ya pak? Tanya pedagang dengan ramah. Iya pak, sayur sop. Jawab Putu sekenanya, padahal ceker ayam itu akan dia jadikan sebagai salah satu syarat untuk ritual. Selain ceker ayam, Putu juga membeli tali rafia, lilin dan juga kepala kambing. Dia ingat betul perkataan nenek itu. Kepala kambing yang bisa dijadikan media ritual harus berwarna hitam dan bertanduk sempurna, tidak boleh cacat sedikit pun. Oleh karena itu, Putu cukup kesulitan untuk mencari kepala kambing tersebut. Hal itu membuat Putu terpaksa membeli seekor kambing karena pedagang daging tidak menyediakan kepala kambing utuh. Dan setelah semuanya dirasa lengkap, dia pun segera kembali pulang menuju ke tempat dia menyembunyikan Sri berada. Singkat waktu, malam harinya Putu mengikat ceker-ceker ayam yang telah dibelinya dengan tali rafia. Dia kemudian menggantungnya di langit-langit kamar itu. Jendela kamar ditutup, lampu juga ia padamkan. Dia menyalakan sebuah lilin. Dia lalu mengeluarkan daun talas yang bertuliskan bahasa Sanskerta dari dalam tas. Dengan terbata-bata, dia pun membaca mantra tersebut sembari memejamkan matanya. Putu masih ingat betul cara merapalkannya. Dan setelah dibaca berulang kali, tetap tidak ada yang berubah dari mayat Sri yang ada di hadapannya. Dia masih terlihat pucat kering dan tidak bergerak sama sekali. Namun Putu tidak putus asa. Dia kembali merapalkan mantra yang sama. Semakin lama, bibirnya semakin cepat mengucapkan mantra yang singkat itu. Dan selang beberapa menit, tiba-tiba lilin yang berada di hadapannya seketika padam seperti ada yang meniupnya. Namun Putu tetap fokus merapalkan mantra. Matanya masih terpejam. Dia duduk sila, tangannya diletakkan di atas tenggulnya. Angin perlahan mulai berembus menggoyangkan puluhan ceker ayam yang bergelantungan. Kepala kambing yang baru tadi sore dipenggal perlahan mulai bergerak. Di bagian pangkal kepala kambing itu masih ada bercak darahnya. Mata kambing itu pun tiba-tiba melotot. Ia melayang-layang di atas mayat Sri dengan mulut yang terbuka lebar. Tiba-tiba lilin pun kembali menyala dengan sendirinya. Kepala kambing itu jatuh menggelinding ke lantai. Putu kaget lalu membuka mata. Bibirnya berhenti merapalkan mantranya. Dia melihat Sri yang masih terbaring di atas tempat tidur seperti sebelumnya. Putu yang sangat heran lalu menggelengkan kepala, dahinya mengkerut. Dia tidak mengerti kenapa Sri belum juga hidup. Apakah ritualnya ada yang kurang?
Namun seingatnya semua keperluan ritual sudah lengkap dengan proses yang runtut tanpa satupun yang terlewat. Dan dalam kebingungan itu, Putu lalu beranjak ke dapur. Dia mengambil air minum karena merasa haus. Namun ketika dirinya sedang minum, dia mendengar ada suara Sri yang memanggil namanya. Putu. Suara itu terkesan seperti sedang kesakitan. Suara Sri barusan membuat Putu terbatuk-batuk saat dia sedang minum. Segera dia berlari ke kamar dan betapa terkejutnya ia dengan apa yang dilihatnya. Sampai-sampai gelas yang sedang dia pegang tidak terasa telah jatuh dan pecah berantakan di lantai. Mata Putu melotot, wajahnya pucat dan kakinya bergetar hebat. Dia tidak pernah melihat hal itu sebelumnya. Putu tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ada makhluk berbadan manusia dengan kepala kambing sedang menggerayangi mayat Sri. Segera Putu meraih gagang sapu dan memukul punggung makhluk itu berkali-kali. Sontak saja, makhluk berkepala kambing menghilang dari hadapan Putu. Tubuhnya membias seperti sebuah embun. Putu pun celingukan mencari keberadaan makhluk tersebut. Putu marah-marah karena tubuh istrinya digerayangi makhluk gaib. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa makhluk itu menggerayangi Sri? Putu pun duduk di samping mayat istrinya, mengelus-ngelus kening Sri yang sudah kering. Ceruk matanya semakin terlihat dan rambutnya sangat kaku. Putu kemudian membaringkan diri di samping istrinya. Dan sesaat kemudian telepon genggamnya berbunyi. Putu, kamu kemana saja nak? Kenapa kamu belum pulang? Itu suara ibunya yang berbicara dari seberang telepon. Maaf bu, aku lupa ngasih tahu ke ibu. Jadi sepulang dari kerabat Sri, aku langsung disuruh ke kantor. Ada pemindahan tugas bu. Sekarang aku sedang kerja di luar kota. Nanti kalau aku libur aku pasti pulang kok bu, tenang aja. Ucap Putu yang lagi-lagi mengarang cerita. Bapakmu lagi sakit nak, pulanglah dulu, barang sehari ataupun 2 hari. Bapak sakit apa bu? Dari kemarin demam, pulang dululah nak, ibu mohon. Iya bu, kalau begitu aku akan coba izin ke atasan dulu ya bu. Telepon ditutup, dia tidak mau pulang sebelum Sri hidup kembali. Lagi pula cutinya masih panjang dan uang sisa pesta pernikahan masih cukup untuk menopang hidupnya saat ini. Putu meletakkan kembali telepon genggamnya, tapi saat hendak membaringkan badan, tidak sengaja matanya melihat rambut berwarna putih yang tergeletak di lantai menjulur keluar kamar. Karena penasaran, pelan-pelan Putu mengikutinya. Rambut tersebut mengarah keluar rumah, terus menjulur hingga ke halaman belakang. Segera Putu mengambil telepon genggam lalu menyalakan senternya. Tepat di bawah batang pohon bambu, dia berhenti lalu mendongakkan kepala. Rambut yang dia ikuti menjuntai dari atas pohon. Di sana Putu melihat seorang nenek yang datang di mimpinya sedang melayang di sela-sela pohon. Putu terkejut saat mengarahkan senternya pada sosok nenek itu. Loh, Nek, Sri bagaimana Nek? Dia sampai sekarang belum juga hidup, Nek. Ucap Putu terbata yang juga ketakutan. Nenek itu terkekeh di atas pohon bambu. Angin menerpa wajahnya. Tumpal, carilah tumpal, jawab nenek itu. Tumbal apa lagi, Nek? Bukankah semua sudah kulakukan? Manusia, kamu harus menumbalkan manusia. Kalau kamu sudah menumbalkan 3 orang manusia, maka Sri akan benar-benar bangkit dari kematiannya. Lalu, apakah aku harus membunuh tumbal-tumbal itu? Biarkan dia hidup. Makhluk berkepala kambing itulah yang akan memakan tumbal-tumbalmu. Putu kebingungan dari mana dia dapat tumbal manusia. Saat Putu sedang berpikir, tiba-tiba nenek itu terbang sambil tertawa terbahak, kemudian hilang di antara batang-batang pohon bambu tersebut. Sesaat kemudian, Putu teringat pada mayat istrinya. Jangan-jangan makhluk berkepala kambing itu muncul lagi. Dia pun kemudian langsung berlari menuju ke kamar. Namun ternyata makhluk itu tidak ada. Putu pun mengembuskan napas lega. Sementara di lain waktu dan juga di tempat lain,
Seorang perempuan berparas cantik yang sedang berpakaian seksi berdiri di pinggir jalan. Wajahnya sangat medok oleh makeup yang dia kenakan. Sebatang rokok yang masih panjang dia hisap berkali-kali sambil terus memperhatikan jalanan yang sepi. Dia adalah seorang pelacur yang sedang mencari nafkah. Sudah hampir sejam dia berdiri di sana, tapi belum juga ada pelanggan yang tertarik padanya. Sesaat kemudian, wajahnya seketika cerah saat melihat seorang lelaki berjalan kaki mendekati dirinya. Lelaki itu tidak lain adalah si Putu. "Berapa untuk bisa tidur semalam denganmu?" tanya si Putu pada wanita itu. 300.000 sudah sama hotel. "Aku tidak mau di hotel, aku maunya di rumahku saja." "Memangnya aman?" tanya wanita itu. "Aku jamin pasti aman." Tanpa menunggu lama, Putu pun kemudian membawanya ke rumah. Dia lalu mengurung pelacur itu di dalam kamarnya Sri. Kemudian terdengar suara teriakan meminta tolong. Pelacur itu menjerit-jerit kesakitan hingga suaranya perlahan mulai menghilang. Putu bergidik ngeri mendengar jeritan wanita tersebut. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya makhluk berkepala kambing itu memakan pelacur tersebut. Setelah suara jeritan tidak terdengar lagi, perlahan Putu pun mulai membuka pintu kamarnya. Dan ternyata pelacur itu sudah tidak ada di situ. Hanya ada bercak darah tercecer di lantai. Dia pun buru-buru menghampiri mayat Sri. Ajaib, tangan kanan Sri terasa hangat seperti ada darah yang mengalir di dalamnya. Putu semakin semangat melakukan ritualnya. Besok dia akan pergi mencari tumbal kembali. Singkat cerita, di lain waktu, Arini membetulkan kerah bajunya. Dia mundur satu langkah karena sepatunya terkena cipratan air hujan. Lengan bajunya disingsingkan. Nampaklah sebuah gelang yang terbuat dari akar pohon kecapi. Itu bukan gelang sembarangan, melainkan sebuah jimat pelindung dari gangguan manusia dan juga jin jahat. Ayahnya lah yang memberikan gelang tersebut. Maklum saja dulu waktu Arini kecil, dia seringkali kesurupan. Dan kata orang kampung, ada jin yang nempel di tubuh Arini, sehingga tubuhnya harus selalu dijaga dengan jimat pengusir jin yang jahat. Dan semenjak mengenakan gelang itu, dia tidak pernah lagi kesurupan. Dia sedang berdiri di halte angkot. Kebetulan hujan sore itu mengguyur sangat deras. Arini adalah seorang gadis Bali berumur 21 tahun. Dia seorang tenaga asisten rumah tangga yang bekerja di sebuah yayasan penyalur. Dan setelah 1 bulan mengikuti pelatihan, dia akhirnya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Dia merogoh secari kertas dari kantong jaketnya, memeriksa kembali alamat yang diberikan yayasan penyalur. Lokasi itu cukup lumayan jauh, tapi Arini harus tetap mendatanginya. Ia ingin segera kerja dan dapat uang. Setelah menunggu hampir setengah jaman, akhirnya mobil angkot pun tiba. Dengan terburu-buru, dia masuk ke dalam mobil tersebut karena takut bajunya basah. Angkot yang membawa Arini pun melaju perlahan di bawah derasnya guyuran hujan. Setelah kurang lebih 40 menit perjalanan, dia pun akhirnya tiba di tujuan. Hujan sudah reda, ia memperhatikan sekeliling. Hanya ada bentangan persawahan yang padinya mulai menguning. Sebuah kertas dirogoh lagi dari saku jaketnya. Dia ingin memastikan kalau tidak salah alamat. Dia kemudian celingukan lalu melihat sebuah papan alamat yang tertancap di pinggir jalan. Arini pun mengangguk. Alamatnya sudah benar, dia tidak nyasar. Tapi, di mana rumah majikannya? Dia kemudian memicingkan mata dan dari kejauhan terlihat sebuah rumah berdiri sendiri di ujung persawahan dekat pepohonan bambu. Dan dia pikir itu pasti rumahnya. Sementara di dalam rumah, di dalam kamarnya Putu memeluk mayat istri yang setiap hari diolesi pengawet. Ajaibnya tubuh Sri dari pinggang ke kepala sudah terasa hangat sebab beberapa hari yang lalu Putu sudah menunaikan tumbal keduanya. Tumbal itu adalah seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Putu membujuk petani tersebut untuk masuk ke dalam rumah dengan iming-iming makanan gratis. Namun nyatanya dia justru dijebak lalu dijadikan tumbal makhluk berkepala kambing. 2 hari ini akan ada seorang pembantu yang sudah dia pesan dari sebuah yayasan. Putu sangat senang karena sebentar lagi Sri akan bangkit. Dan ini adalah tumbal terakhir untuk menghidupkan istrinya itu. Dan mungkin setelah itu dia akan pulang dan membangun rumah tangga yang bahagia bersama istrinya. Tidak lama kemudian seorang mengetuk pintu.
Putu beranjak dari tempat tidur. Sebelum membukakan pintu, dia mengintip dari balik tirai jendela, kemudian tersenyum tipis. Benar saja, itu adalah ART pesanannya yang sudah datang ke rumah. Dia pasti dikirim dari yayasan untuk menjadi ART. Dengan ramah sekali, Putu pun membukakan pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita berparas cantik, kulitnya putih, dan ada lesung pipi di pipi kanannya. Sorot matanya ramah. Ia membawa tas gendong yang berisi pakaian dan juga kebutuhan yang lainnya. Saya hari ini Pak, dari Yayasan Abdi Sentosa. Apa betul ini rumah Bapak Putu? Iya benar, saya sendiri Putu. Silakan masuk dulu. Mereka pun kemudian duduk di sofa. Bagaimana perjalanannya? Nyasar tidak? Putu berbahasa basi. Syukurnya tidak Pak. Jadi begini Arini. Saya mau kasih kamu tugas pertama. Hari ini saya ada urusan sebentar di luar. Apakah kamu bisa jaga rumah dulu? Nanti sore aku akan langsung balik lagi. Oh, bisa Pak, bisa. Oh iya, satu lagi. Putu pun melangkah ke kamar. Itu adalah istri saya. Dia baru meninggal kemarin. Ah? Meninggal Pak? Tentu saja Arini kaget mendengar hal itu. Tapi tenang. Besok jenazahnya akan dikremasi. Lagi pula sebentar lagi akan ada kerabat yang berkunjung. Jadi kamu tidak akan sendirian. Kamu bisa kan jaga jenazah istri saya dulu? Dahi Arini berkerut. Dia bingung harus berbuat apa dan mengatakan apa. Dia sebenarnya takut, tapi di sisi lain hal seperti itu adalah bagian dari tugas. Bisa kan? Tanya Putu menyadarkan lamunan Arini. Tapi bener kan? Nanti ada kerabat Bapak yang berkunjung. Iya, kamu jangan khawatir. Mereka pasti akan datang. Arini mengangguk. Baginya tugas pertama ini sangatlah aneh dan juga menakutkan. Sekarang kamu bisa bantu saya. Bantu apa Pak? Meluluri jenazah istri saya dengan pengawet. Jantung Arini terasa mau copot mendengar hal itu. Baru kali ini saja dalam hidupnya ada yang minta bantuan untuk meluluri jenazah. Boleh Pak. Ragu-ragu, Arini pun menuruti permintaan si Putu. Dan ketika Arini masuk ke dalam kamar tersebut, saat itu juga Putu langsung mengurungnya. Pintu itu dikunci dari luar. Arini berteriak minta tolong, tapi siapa pula yang akan mendengarnya? Jelas-jelas di sana hanya ada satu rumah saja. Dengan tangan gemetar, Arini mencari telepon genggamnya di saku jaket. Sial, telepon genggamnya ada di dalam tas dan tas itu tertinggal di ruang tamu. Putu tertawa terbahak. Dia sangat senang karena sebentar lagi istrinya akan hidup kembali. Dia tidak sabar menantikan hal itu terjadi. Namun Putu heran, kenapa wanita itu tidak kunjung mati. Biasanya makhluk berkepala kambing langsung muncul dan memakan tumbalnya. Tapi kali ini berbeda. Tangisan Arini masih terdengar dari dalam kamar. Putu mondar-mandir sambil garuk-garuk kepala. Dia heran kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah tumbalnya terlalu mudah sehingga makhluk tersebut tidak mau memakannya? Putu tidak mau membukakan pintu kamar itu. Dia masih berharap semoga tumbalnya itu bisa diterima. Kemudian dari lubang kunci, dia mengintip Arini. Wanita itu sedang duduk memeluk dengkul di sudut kamar sambil menangis ketakutan. Sementara itu, dari dalam kamar, Arini ingin sekali kabur. Tetapi ada teralis yang terpasang pada jendela kamar, sehingga Arini tidak bisa kabur sama sekali. Dan setelah 5 jam terkurung, Arini berhenti menangis. Dia bangun dan berjalan mendekati mayat Sri. Wajah mayat tersebut tampak segar seperti bukan orang mati. Dan ragu-ragu Arini menyentuh kening si Sri. Dia kaget karena kening mayat itu terasa sangat hangat. Namun saat ia tempelkan lengannya di bagian dada kiri, tidak terasa ada detak jantung di sana. Pak Putu, sampai kapan kau akan mengurungku? Apa maksud semua ini? Teriaknya dari dalam. Namun tidak ada jawaban dari Putu. Arini pun kembali duduk di pojokan kamar itu. Dia memperhatikan sekeliling. Kamar yang tidak terurus, baju kotor terserak di mana-mana, bercak darah kering menempel di dinding. Dan ceker ayam yang sudah mengering bergelantungan di atap. Tempat apa ini? Tanya Arini dalam hatinya. Pastilah Putu sedang melakukan sebuah ritual.
Malam semakin larut, tidak terasa Arini pun tertidur di atas lantai. Putu mengintipnya dari lubang kunci. Dia berdecak kesal karena tumbalnya belum juga disantap makhluk berkepala kambing. Dan singkat waktu, tengah malam Arini terbangun karena mendengar suara gesekan, seperti seseorang sedang menggesekkan tubuhnya ke tembok. Masih dalam keadaan kantuk, dia pun berdiri mencari sumber suara itu. Dan di sudut kamarnya terlihat seorang sedang berdiri membelakanginya. Dia ketakutan dan berteriak karena setelah diperhatikan lagi, ternyata manusia itu berkepala seekor kambing. Arini menggedor-gedor pintu minta dikeluarkan. Namun Putu yang sedang tidur di atas sofa seketika tergagap bangun. Dia langsung tersenyum, pasti makhluk gaib itu sedang melakukan aksinya. Itulah pikirnya. Perlahan Putu mengintipnya lagi dari lubang kunci. Tanpa dia sadari, sebuah obeng muncul dari lubang kunci tersebut, lalu menusuk bola mata kanannya. Darah mengucur, Putu menjerit kesakitan. Dia mundur dengan langkah terhuyung hingga ambruk ke lantai. Kakinya dihentak-hentakkan ke lantai, menahan rasa perih. Dia kemudian menghempaskan apapun yang ada di depannya, mengamuk tidak karuan. Dan sudah dapat dipastikan kalau mata kanannya itu akan buta. Obeng yang ditusukkan oleh Arini tepat sekali mengenai mata Putu. "Bangsat!" Putu berteriak kesakitan, wajahnya berkeringat. "Keluarkan aku dari sini, iblis sialan!" teriak Arini dari dalam kamar. Lengannya masih memegangi obeng yang tidak sengaja dia temukan di kolong tempat tidur. Sosok berkepala kambing tidak menampakkan wujudnya kembali. Arini baru sadar kalau gelang jimat dari ayahnya lah yang melindungi dirinya dari gangguan jin jahat. Berkali-kali Arini menghujamkan obeng tersebut pada engsel pintu. Semakin lama engsel itu pun semakin mereka. Namun apakah dia bisa keluar dari kamar? Sementara itu di luar kamar, Putu masih menjerit kesakitan. Tangannya meraba sembarang arah mencari kunci kamar. Putu sudah kehabisan kesabaran. Dia ingin sekali menghabisi wanita tersebut. Setelah menemukan kunci, dia pun kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil golok. Dengan patah-patah dia berjalan sambil memegangi mata kanannya. Kali ini dia akan menghabisi wanita itu. Putu membuka pintu kamar. Dia menerjang Arini yang berdiri 2 meter di hadapannya. Golok diayunkan ke sembarang arah karena tangan kanannya masih memegangi mata yang berlumuran darah. Arini berhasil menghindari golok tersebut. Ia kemudian berteriak sambil menusukkan obeng ke mata sebelah kiri Putu. Dia pun kemudian mundur beberapa langkah, lalu dirinya ambruk sendiri. Obeng tersebut masih tertancap di mata Putu sebelah kiri. Golok di tangannya pun lepas. Kali ini Putu menjerit kesakitan. Arini hilang kendali, entah karena panik atau entah kenapa. Dia naik ke atas badan Putu, kemudian mencabut obeng tersebut. Dan dengan brutal, dia tusukkan berkali-kali obeng tersebut ke leher si Putu. "Bangsat kau!" Arini mengamuk, darah dari leher Putu muncrat ke wajahnya. Lelaki itu kejang-kejang lalu tewas dengan mengenaskan. Obeng masih tertancap di lehernya, dan setelah itu Arini pun langsung melarikan diri. Mayat Putu bersimbah darah terkapar di lantai. Sedangkan Sri masih terbaring tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Sementara di tempat lain, di lain waktu. "Ayah, rumah yang di dekat sawah itu bagaimana?" tanya istri Wayang. "Dipinjam temanku, Mah." Pagi itu, Wayang sedang duduk di beranda rumahnya. Istrinya muncul dari dalam rumah membawa segelas teh manis. "Ayah sebaiknya tengok ke sana. Tanya mau sampai kapan dipinjamnya. Lagian lebih baik disewain aja, ngapain pula ya baik banget." "Ayah juga bingung, Mah. Putu itu teman baik ayah. Jadi tidak sampai hati kalau nyuruh dia buat sewa." "Ya tidak bisa begitulah ya. Itu kan aset keluarga. Ya sudah, ayah tengok aja dulu. Lihat keadaan rumah, takutnya ada yang rusak." "Iya, besok ayah akan tengok ke sana." Dan singkat waktu, esok harinya, pagi sekali, Wayang berangkat naik motor bebek. Dan setibanya di sana, dia heran kenapa pintu rumahnya terbuka. Dipanggil-panggil pun Putu tidak menyahut. Dia pun masuk ke dalam kamar dan terkejut saat melihat mayat Putu terkapar di lantai. Banyak darah kering tercecer, mayat itu sudah membusuk. Wayang panik,
Buru-buru dia berlari keluar. Namun saat hendak menuju pintu, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Lalu ada sesuatu yang menarik kaki kanannya. Wayang terjatuh ke lantai. Tubuhnya diseret masuk ke dalam kamar. Pintu pun tertutup dengan rapat. Dia berteriak minta tolong, tapi tidak ada siapapun di sana yang dapat mendengarnya. Dadanya turun naik, keringat bercucuran di dahi. Dan setelah diseret, kakinya berhasil lepas. Dia menggedor-gedor pintu kamar, mencoba untuk mendobraknya, namun tetap tidak berhasil. Ada mayat Sri di atas tempat tidur, juga mayat Putu yang busuk membuat Wayang mual-mual. Kamar itu remang sebab tirai jendelanya tertutup dengan rapat. Cahaya hanya masuk dari ventilasi udara yang kecil. Wayang tidak tahu makhluk apa yang barusan menyeret kakinya. Dia tidak melihat apapun hingga akhirnya di pojok kanan ruangan dekat dengan tempat tidur Sri, muncul sesosok bayangan manusia berkepala kambing. Dia perlahan mendekat. Wayang semakin berteriak ketakutan. Makhluk itu meluruskan telunjuknya ke wajah Wayang dan seketika Wayang tidak bisa berbicara. Lidahnya putus lalu jatuh ke lantai. Disusul bola matanya yang menggelinding ke sana sini. Wayang berlutut, tubuhnya pun bergetar seperti ikan hidup yang baru saja dibanting. Satu persatu organ tubuh Wayang pun jatuh, termasuk kelaminnya. Dan sekali isapan saja, makhluk itu menyedot semua organ tubuh Wayang, lalu menelan sisa tubuhnya bulat-bulat. Sesaat setelah makhluk itu selesai menyantap Wayang, dengan ajaibnya, jari telunjuk Sri bergerak. Namun, hanya sekali hentakan saja. Tubuhnya hangat, ada detak jantung di dada kirinya. Di bagian leher nadinya kembali berdenyut. Dalam sekali tarikan napas, Sri hidup kembali, matanya melotot seperti baru saja mengalami kejadian mengerikan. Dia meraba tubuhnya yang masih berpakaian pengantin. "Di mana ini? Kenapa aku ada di sini?" tanyanya dalam hati. Ia perlahan duduk dan masih dalam posisi di atas tempat tidurnya. Diperhatikan sekeliling ruangan, kamar yang remang, bau busuk menguar menusuk hidungnya. Dan sontak saja dia terkejut saat mendapati mayat Putu terkapar mengenaskan di lantai. Namun saat akan turun dari tempat tidur, kepalanya terasa sangat sakit. Sri mengatur napasnya. Walau terasa sakit, ia tetap memaksakan tubuhnya untuk turun dari tempat tidur. Langkahnya patah-patah mendekati Putu. Mayatnya sudah membusuk. Sri pun menangis. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada suaminya tersebut. Seingatnya terakhir kali dia bersama Putu berada di pesta pernikahan dan setelah itu dia merasa dadanya sakit dan tidak sadarkan diri. Dan setelah menangisi Putu, dia melangkah keluar rumah. Dilihatnya bentangan sawah, jauh di sana ada sebuah jalan membentang dengan lalu lalang kendaraan. Sri berjalan telanjang kaki. Dia ingin meminta tolong ke siapapun yang ditemuinya untuk mengevakuasi jenazah si Putu. Di pinggir jalan, Sri berhasil menemukan seorang pengendara motor. Lelaki itu terheran kenapa ada pengantin yang nyeker berdiri di pinggir jalan. Setelah mendengar penjelasan Sri, dia terkejut dan segera menelpon polisi. Dan tidak lama berselang, polisi berdatangan. Rumah tersebut langsung dilingkari garis polisi. Jenazah Putu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari luka yang ada di sekujur tubuh Putu, jelas sudah kalau itu adalah sebuah pembunuhan. Polisi masih memburu siapa pelakunya. Sementara itu, kedua orang tua Putu sangat terpukul atas kematian anaknya. Mereka ingin pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Soal Wayang, dia dinyatakan hilang. Karena jelas saja tidak ada orang yang tahu keberadaan si Wayang. Lelaki itu sudah ditelan bulat-bulat oleh makhluk berkepala kambing. Istrinya hanya menangis setiap hari. Dia tidak sanggup kalau harus kehilangan suami tercintanya. Sementara di lain waktu, orang-orang ketakutan saat melihat Sri kembali. Yang mereka tahu Sri itu sudah mati. Kemunculannya benar-benar menggemparkan semua orang. Perlahan Sri pun mulai dijauhi. Banyak warga yang takut padanya. Tapi tidak semua orang takut. Ada juga yang menganggap kalau Sri ini hanya mati suri. Saat ia diminta bercerita tentang pengalaman kematiannya, Sri selalu menjawab tidak tahu. Memang benar kalau Sri tidak merasakan apa-apa saat meninggal, seperti tidur saja, tidak sadarkan diri. Dan akibat kematiannya yang singkat itu, banyak hal dalam hidup Sri yang sudah berubah.
Namun yang dia tidak suka adalah dijauhi orang-orang karena masih saja ada yang takut berdekatan dengannya. Dia sempat kesulitan mencari pekerjaan sebab para pemilik kebun sudah mendengar kalau Sri pernah meninggal. Dan setelah mondar-mandir mencari pekerjaan, akhirnya ada juga yang menerima Sri bekerja sebagai pemetik cabai. Ada satu hal yang tidak diketahui orang-orang tentang Sri setelah bangkit dari kematian. Dia selalu diikuti makhluk berkepala kambing. Makhluk itu sering datang ke mimpi Sri, bahkan tidak jarang juga menampakkan diri di pojokan kamarnya. Sri selalu ketakutan dan berteriak kalau melihat makhluk mengerikan tersebut. Seperti malam itu, hujan mengguyur dengan deras sedangkan Sri sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Tirai jendela kamarnya berkibar-kibar tertiup angin. Percikan air hujan masuk perlahan membasahi lantai kamar. Sri terbangun, dia mengucek matanya yang terasa masih ngantuk. Terlihat semakin jelas dari balik jendela kamarnya, sesosok bayangan manusia berkepala kambing sedang memperhatikan dirinya. Bayangan itu muncul tenggelam tersorot cahaya petir. Sri pun berteriak ketakutan. Kali ini makhluk tersebut bukan hanya menampakkan diri, tapi mendekati Sri. Tubuhnya menembus jendela, matanya melotot, lidahnya melambai. Sosok itu telanjang bulat dan tanduknya melengkung sempurna. Sosok itu mengeluarkan suara erangan yang sangat mengerikan, disambut dengan teriakan Sri yang sangat ketakutan. Tetangga Sri sebenarnya sering mendengar teriakannya, tapi mereka tidak mau ambil resiko. Yang mereka yakini Sri itu sudah meninggal dan itu sangatlah mengerikan. Sebenarnya apa yang makhluk itu mau dari Sri? Dan itulah ending dari cerita kali ini. Cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini ditulis oleh Mang Ngesot. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.